Hai Akademia, ketemu lagi dengan Mincas nih. Semoga Sobat Akademia selalu sehat ya. Dan tentunya nggak akan bosan untuk sama-sama belajar bareng-bareng Mincas. Oke Akademia, pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kali ini, kita akan membahas tentang strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan dalam membangun integrasi nasional, baik dalam konteks nasional maupun daerah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan dalam mengidentifikasi pentingnya penyelesaian kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Sebagai contoh, dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, antara lain dinyatakan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Nah, lebih lanjutnya lagi dinyatakan bahwa hakikat pertahanan negara bersifat semesta, yang artinya penyelenggaraan pertahanan negara didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara bagi warga negara Indonesia merupakan hak sekaligus merupakan kewajibannya. Negara dapat meminta kapan saja kepada warga negara untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman dan tantangan yang ada. Oleh karena itu, pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Tidak benarkan dalam melaksanakan pertahanan negara terdapat perilaku yang merendahkan martabat kemanusiaan. Nah, Akademia, dalam menghadapi ancaman dalam bidang ekonomi, bangsa dan negara Indonesia telah menetapkan ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Dalam pasal 33 dituliskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara juga yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Lalu yang terakhir, isinya adalah ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, untuk sistem perekonomian sebagaimana digariskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan arah demokrasi ekonomi. Perekonomian dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah kepemilikan masyarakat dalam bentuk koperasi. Kekuatan ekonomi dalam masyarakat yang dijalankan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta, dan koperasi harus ditujukan pada kemakmuran rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi ekonomi menghindari ciri-ciri negatif dalam praktiknya, seperti halnya sistem free fight liberalism, sistem kebebasan usaha yang menempatkan kekuatan modal yang berakibat pada semakin melebarnya jurang pemisah atau yang kaya dan yang miskin, dan terjadinya eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya. Lalu yang kedua, sistem etatisme.
yaitu sistem ekonomi yang dikendalikan oleh negara dan kekuatan ekonomi kreasi masyarakat tidak dibolehkan berkembang. Dan juga yang terakhir, pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Oke, Akademia, segitu dulu ya pembelajaran kita kali ini. Mincis mohon izin pamit undur diri, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.